Sunan Kalijogo tidak asing dengan ajaran ini, bahkan beliau adalah pengamal ajaran ini, hanya saja diperuntukkan untuk pribadi, tidak untuk didemonstrasikan, apalagi disebarluaskan kepada masyarakat awam saat itu, begitu ya. Makanya yang tersebar sampai saat ini kan banyak ajaran-ajaran yang dari Sunan Kalijogo itu yang mirip kejawen, yang kemudian arahnya itu juga kayak tasawuf Jawa gitu, filsafat Jawa kan seperti itu mirip sebenarnya. Maka para wali ini, Wali Songo ini kan sebenarnya per periode ya, periode pertama dulu misalkan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbahagia kepada seluruh sahabat Sanjo Media dimanapun Anda berada. Oke, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik di kalangan kita, di kalangan umat beragama, terutama di kalangan para filsuf Muslim Indonesia. Tentu tidak asing dengan istilah Syekh Siti Jenar. Siapa beliau, dari mana asalnya, dan bagaimana gerak-gerik dakwah beliau di Nusantara, seperti apa pemahaman dan ajarannya, dan bagaimana konfliknya di masyarakat hingga akhir hayatnya. Berikut akan dipaparkan mengenai semua rumusan masalah tersebut oleh pemateri kita, yaitu Bapak Abdul Aziz SHG MPD. Kepadanya kami persilahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Memang kita tidak asing dengan yang namanya Syekh Siti Jenar, di mana salah satu tokoh atau ulama Islam yang ada di dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia ini, terutama di abad ke-15 sampai saat ini, itu tidak ada yang tidak mengenalnya. Insya Allah kalau dia orang yang berislam, dia memegang teguh keimanan, dan juga dia senang terhadap sejarah Islam Nusantara, insya Allah dia semuanya akan tahu tentang siapa sosok Syekh Siti Jenar sebenarnya. Syekh Siti Jenar ini nama aslinya adalah Datuk Abdul Jalil atau Abdul Jalil. Abdul Jalil ini lahir pada 1404 Masehi atau sekitar awal abad ke-15 ya, awal abad ke-15. Beliau merupakan putra dari Syekh Ahmad atau Sayyid Soleh ya, Sayyid Soleh. Kalau Sayyid Ahmad itu beliau kakaknya. Jadi beliau merupakan putra dari ulama dari Persia. Jadi Sayyid Soleh ini dan Sayyid Ahmad ya, Sayyid Ahmad ini Pak D-nya, Pak D atau uak dari Syekh Siti Jenar itu sendiri. Tapi kalau Sayyid Soleh ini merupakan ayah dari Syekh Siti Jenar. Keduanya merupakan ulama besar yang memang didatangkan dari Persia, kemudian ke Malaka kemudian ke Cirebon ya. Itu nantinya Sayyid Soleh ini mempunyai putra bernama Abdul Jalil, sementara Sayyid Ahmad mempunyai putra Datuk Abdul Kahfi atau Datuk Kahfi, itu Syekh Datuk Kahfi gitu ya. Nah, ini terkenal di Jawa Barat, Cirebon khususnya, yang kemudian nantinya jalurnya Syekh Datuk Kahfi jalurnya itu kemudian ada Syekh Nurjati juga nanti jalurnya. Namun kita tidak menyebar secara luas ke situ, kita fokuskan kepada Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar itu menurut sejarah, termasuk kalau kita baca di bukunya Atlas Wali Songo karya ya Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto ya, beliau merupakan pakar sejarah Islam di Nusantara dan babat gitu ya, yang memang sudah diakui kredibilitasnya. Di dalamnya disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Jalil ini itu mempunyai nama asli Abdul Jalil. Ada yang mengatakan juga beliau sebagai Sayyid Hasan Ali Al-Hasani, karena memang masih keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, yang kemudian Kanjeng Nabi mempunyai putri Sayyidah Fatimah Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib,
mempunyai Hasan Ali Zainal Abidin dan sampai ke bawah sampai kepada Syekh Siti Jenar tersebut. Beliau itu sudah hafal Quran sejak umur 12 tahun. Jadi memang beliau itu anaknya mufti ya. Jadi bapaknya Siti Jenar itu merupakan mufti dari Kesultanan di Cirebon tersebut, kerajaan Islam di Cirebon pada saat itu. Ya. Karena mufti, maka didikannya tentu berbeda dibanding dengan anak-anak kiai desa ibaratnya yang lain. Mufti itu kan ibaratnya dia orang yang diberi kepercayaan atau tangan kanannya raja, penasehat raja, tentu berbeda. Makanya keilmuannya pun itu sudah tidak diragukan lagi Syekh Siti Jenar. Kata Syekh sendiri dibanding dengan yang lain itu berarti kalau sekarang itu guru besar ibaratnya seperti itu. Iya, betul. Makanya dibanding dengan wali songo yang lain, Syekh Siti Jenar ini lah yang kemudian diberi gelar Syekh gitu, Syekh Siti Jenar. Nah, Siti Jenar itu sendiri sebenarnya merupakan julukan ya kepada beliau. Siti itu artinya lemah ya, lemah tanah gitu ya. Jenar itu kemudian dia merah, kuning agak kemerah-merahan. Jadi Syekh yang berasal dari tanah suatu daerah yang tanahnya itu kuningan kemerah-merahan. Apakah itu merujuk pada tempat asal beliau atau justru tempat di mana beliau berdakwah? Itu berasal dari tempat beliau berdakwah. Bahkan beliau sendiri yang memberi nama itu ya, lemah abang pada waktu itu ya. Jadi Siti Jenar itu bahasa Jawa kromonya itu lemah brit itu sama dengan merah juga, jenar juga, atau bahasa kawinnya itu Siti Jenar atau lemah abang bahasa Jawanya itu lemah abang. Makanya setiap kali beliau berdakwah di suatu daerah itu pasti daerahnya dinamakan lemah abang karena disitulah kemudian ada jejak-jejak dakwah dari Syekh Siti Jenar. Nah, ini juga sahabat Sanjem Media yang sering terdapat kekeliruan terhadap nama dari Syekh Siti Jenar itu, banyak yang menganggapnya sebagai syekh atau wali perempuan. Oh gitu. Iya, karena namanya itu. Siti gitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata begitu pemaparannya bahwa Siti ternyata adalah tanah dan Jenar berarti merah ya. Dan itu merujuk kepada tanah di mana Syekh Abdul Jalil tersebut berpijak untuk berdakwah. Iya, betul. Dan salah satu tadi 7 tahun, 12 tahun udah hafal Quran ya. Iya. Kemudian dia itu belajar sama ayahnya dan juga belajar dengan keponakannya atau sepupunya itu yang anaknya Pak D-nya itu tadi ya, Sayyid Datuk Kahfi itu juga itu. Beliau belajar fikih syariat sampai khatam, kemudian juga beliau belajar akhlak, tasawuf dan lain sebagainya. Dan ayahnya ini ya, Sayyid Sayyid Soleh ini merupakan ahli tafsir di Nusantara. Beliau sudah diakui kepakarannya. Kemudian pada umur 12 tahun itu kemudian dia pergi lagi ke Baghdad, dan juga Baghdad lagi. Ke sana dia itu bahkan sampai menuntut ilmu hingga 17 tahun di sana. 17 tahun. Kemudian pulang lagi ke Cirebon untuk melanjutkan tugas dari ayahnya yang sebagai mufti tadi di Kesultanan Cirebon. Kemudian setelah di Cirebon, dia juga mengembara ke Demak. Pada saat itu memang Majapahit sudah runtuh dan ada muncul kerajaan Islam Demak. Nah, di Demak itulah kemudian Syekh Siti Jenar bertemu dengan para wali-wali yang lain, termasuk ada Sunan Bonang, ya, Sunan Kalijaga dan lain sebagainya, bahkan Sunan Kudus yang memang terkenal syariat banget gitu ya. Itu di situ kemudian ajarannya itulah yang dari Baghdad tadi, dia juga sempat membawa torekoh. Kan terkenalnya Syekh Siti Jenar ini beliau mempunyai torekoh Akmaliyah ya, dan juga Syatoriyah. Beliau punya dua torekoh. Nah, torekoh Akmaliyah ini merupakan bagian atau sempalan dari torekoh Naksabandiyah. Kita tahu torekoh Naksabandiyah ini terkenalnya dengan kholwat ya, dengan menyendiri apabila ibadah itu dengan kholwat. Makanya banyak suluk, istilahnya suluk itu menyendiri dengan membuat kayak kelambu seperti suatu tempat untuk kemudian berzikir sendiri. Ya.
Akmaliyah ini lebih ekstrim lagi. Dia itu tidak mau beribadah selagi dilihat oleh manusia atau orang lain. Jadi kalau misalkan ya wah sholat ya pura-puranya tidur atau gimana gitu, baru kalau memang nggak ada orang dia baru ibadah. Jadi dia harus jeli ketika hendak ibadah ada orang atau tidak ya gitu, harus melihat terlebih dahulu sikonnya ya. Iya, berbeda dengan misalnya Naqsyabandiyah, ketika ada orang nggak ada orang dia tetap beribadah, cuman yang penting cari tempat yang sepi agar dia itu bisa nanti nancep gitu ya, rasanya itu dalam berzikir itu tenanan gitu ya dalam itu. Nah kembali lagi dengan tadi ya, Syekh Siti Jenar itu bertemu dengan para wali itu tadi. Sebenarnya ajaran yang paling menarik hingga saat ini menjadi sebuah penelitian ya dari dulu hingga saat ini dan menjadi diskusi perbincangan itu kan salah satu ajarannya Manunggaling Kawula Gusti ya, Manunggaling Kawula Gusti ya, Wahdatul Wujud ya. Nah, Wahdatul Wujud itu kalau dari Al-Halaj gitu ya, Al-Halaj. Memang kalau kita memandang dari berbagai perspektif itu apakah hampir sama? Kalau kita memandang dari ilmu tasawuf memang hampir sama. Cuman kalau dalam implementasinya jelas berbeda. Kalau Al-Halaj itu sebenarnya malah memang mirip dengan Syekh Siti Jenar, cuman dia itu hanya di hati saja, di ruhani, tidak dimunculkan secara fisik dan secara sosial gitu. Sebenarnya menurut Ki Agus Sunyoto juga para wali songo ini termasuk Sunan Kalijogo gitu kan, kemudian Sunan Giri itu termasuk pengikut ajaran Manunggaling Kawula Gusti gitu. Nah, yang perlu kita tekankan di sini apa sih itu Manunggaling Kawula Gusti itu kan? Bagaimana tadi ketika Manunggaling Kawula Gusti hanya dipraktekkan diri sendiri di dalam hatinya, di dalam ruhaninya, yang sementara Syekh Siti Jenar itu dimunculkan secara fisik. Itu yang perlu kita tahu. Gitu. Nah, yang dimaksud dimunculkan dengan fisik ini, Syekh Siti Jenar ini melakukan perlawanan terhadap raja atau kaum bangsawan pada saat itu. Dia tahu sudah pernah hidup di lingkungan kerajaan. Jadi masyarakat Jawa zaman dulu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan bangsawan dari kaum kerajaan ya, dan keluarga kerajaan, itu panggilannya Gusti. Nah, sementara rakyat jelata, masyarakat biasa itu panggilannya Kawula atau Kawulo. Itu nggak bisa, itu biasanya semacam kayak budak seperti itu. Iya. Nah, dia ketika berdakwah itu membentuk sebuah desa namanya Lemah Abang itu. Desa yang desanya itu kemudian dia ajarkan seluruh kawulonya itu yang ada di desa itu, orang-orangnya disebut dengan masyarakat. Tidak lagi kawulo tapi masyarakat. Masyarakat ini di atasnya kawulo. Bedanya apa kawulo dengan masyarakat? Masyarakat ini berasal dari musyawarah itu ya, segala kemusyawarahan. Di dalam masyarakat ini itu sudah ada hak milik tanah. Jadi zaman dulu itu semua tanah yang ada di bumi ini, di kawasan kompleks kerajaan itu milik kerajaan semua. Iya. Jadi orang itu nggak mempunyai hak milik tanah, nggak boleh gitu. Semuanya milik kerajaan semua. Itu seperti itu zaman dulu. Nah, di desa yang memang Lemah Abang itu, ketika berdakwah membentuk desa namanya Lemah Abang. Berdakwah di sini Lemah Abang, sampai di Jepara itu kan membentuk Lemah Abang, daerah Keling Jepara sana. Nah, itu desanya namanya masyarakat. Di situ masyarakat sudah mengenal hak milik, ini miliknya ini dengan cara sistem musyawarah. Jadi bisa jadi peletak dasar masyarakat pertama di Nusantara adalah Syekh Siti Jenar. Nah, iya. Kata bisa masyarakat jadi. Dan juga kata rakyat, ro'iyah dari ro'iyah. Iya. Itu rakyat, masyarakat itu Syekh Siti Jenar. Makanya suatu ketika dulu ketika antara kaum Gusti ini, kaum dari kerajaan itu kan dulu sering kalau mau mencari ilmu gitu ya, atau mereka melakukan perjalanan kan melihat melewati desa-desa gitu ya. Di situ dilihat oleh para kaum kawula gitu kan. Itu kalau melihat wanita yang cantik itu langsung diambil saja dulu kalau dari golongan kerajaan ini. Itu tidak
tidak pandang bulu entah dia sudah punya suami atau belum, itu diambil saja gitu. Karena merasa bukan hanya sumber daya alam, tapi sumber daya manusia juga milik kerajaan. Iya, begitu betul. ya. Semuanya itu hak milik kerajaan. Iya. Nggak bisa punya daya upaya, nggak ada. Yang boleh bilang ingsun itu hanya pihak kerajaan. Itu enggak gitu. Nah, disitulah kemudian hak milik. Ini istriku berarti miliknya suami ini gitu. A, B, B gitu. Itu hak milik semuanya. Hak milik termasuk hak mempunyai suami istri, hak keluarga, hak tanah, hak hidup, hak makan dan lain sebagainya. Itu dibangun tatanan sosial seperti itu oleh Syekh Siti Jenar. Nah, makanya nggak ada batas pemisah di situ antara kaum Gusti dengan kaum Kawula. Yang ada hanyalah masyarakat di situ. Makanya manunggaling kawula Gusti. Saya manunggal. Jadi tidak ada Gusti kalau tidak ada kawula. Jadi dari kacamata sosial seperti itu ya, Iya, penafsirannya. Tapi kalau dari kacamata tasawuf seperti apa, Pak? Nah, inilah yang kemudian perbedaannya dengan Sunan Sunan Kalijogo, Sunan Giri, dan ulama-ulama pada saat itu yang lainnya. Berarti mereka sebelum itu kan Sunan Kalijaga dan Sunan Giri katanya sudah mengenal apa itu ajaran manunggaling kawula Gusti. Tapi mungkin mereka menganut yang versinya Al-Halaj ya, mungkin ya. Jadi secara pribadi tidak menunjukkannya betul. Tidak secara menunjukkan dan juga tidak kemudian merepresentasikan diwujudkan di sosialnya gitu. Berarti hanya untuk konsumsi pribadi. Betul, gitu ya. konsumsi pribadi. Makanya disinilah kemudian kontroversinya seperti itu. Kalau saya lebih ke sini gitu, condongnya lebih ke sini seperti apa yang disampaikan oleh Ki Haji Agus Sunyoto tersebut itu. Jadi memang Syekh Siti Jenar itu peletak dasar kesetaraan sosial ya. Jadi di Indonesia itu seperti itu. Sementara manunggaling kawula Gusti ini kan kalau kita memandang dari sudut perspektif tasawuf, tentu kita sebagian juga sudah ada yang tahu gitu kan, bahwa manunggal tidak ada kita kalau tidak ada Sang Pencipta. Nah, yang menciptakan kita sendiri itu sebenarnya siapa? Allah atau Tuhan. Allah atau Tuhan gitu ya. Berarti sebenarnya kita nggak ada kan aslinya kan. La ilaha illa Allah, la ilaha illallah gitu kan. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, sebenarnya kita itu kan tiada. Nah, aslinya itu kita nggak ada kan. Yang ada hanya Allah. Nah, itu kan hanya domir saja. Allah itu diganti dengan domir atau bahasanya pronon ya. Yeah. Pronon domir. Jadi la ilaha illa anta, tidak ada misalnya Mbak Intan gitu ya. Mbak Intan saya sebut sebagai anti gitu ya, atau kamu gitu ya. Tidak ada kamu di sini, yang ada hanya kamu. Misalnya gini, saya sebut di sini adanya Mbak Intan loh ini gitu, Mbak Intan. Berarti kan memang ada kamu. Lah kalau kamu sudah nggak ada, kamu masih ada nggak? Tidak ada. Kalau kamu sudah meninggal misalkan, masih ada nggak kamunya? Tidak ada. Tidak ada. Karena hakikatnya pun tidak ada kan? Betul. Hakikatnya siapa adanya yang ada? Yang ada hanyalah Allah saja. Hanya Allah. Makanya la ilaha illa anta. Anta di sini adalah Allah. Hakikatnya kamu ini adalah Allah gitu. Jadi bisa jadi semua kata ganti itu merujuk kepada Allah semua ya. Allah semua. Karena memang yang membuat itu adalah semuanya Allah. Makanya la ilaha illa anna. Iya. Tidak ada Tuhan selain aku. Ketika akunya mati, yang ada hanya siapa? Aku yang kekal itu aku siapa? Iya ya, Allah saja. Aku Allah saja. Iya. Ya, itu di situ. Sebenarnya aslinya kita nggak ada, yang ada yang kekal itu siapa? Ya Allah. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Anta itu anta Allah. Gitu. Maksudnya itu di situ sebenarnya ya. Karena memang kalau ketika orang sudah tingkatnya ma'rifat gitu ya, sudah tingkat qoribnya dengan Allah itu merasa sangat dekat sekali, itu sudah tidak ada penghalang selain
kita dengan Tuhan, dengan Allah. Segala apa yang dilihatnya itu adalah Allah. Itu seperti itu. Makanya orang seperti ini bahkan merindukan kematian. Makanya di dalam suatu cerita itu dibabat ketika Syekh Siti Jenar kemudian diadili oleh para wali, oleh Sunan Kudus Jafar Shadiq itu kan dia ya sudah siap gitu, sudah siap. Ya memangnya apa yang saya takutkan gitu. Saya malah ketika meninggal saya malah semakin mendekati dengan Allah gitu kan. Karena sudah merasa dirinya manunggal ya? Manunggal gitu. Ini sangat menarik. Ini bukan Syekh Siti Jenar akhirnya. Makanya ketika dipanggil oleh para wali itu, ini kontroversi ya, cerita satunya ya, diadili yang sudah masyhur itu kan. Salah satu petugasnya yang disuruh oleh para wali untuk mengundang Syekh Siti Jenar datang gitu ke majelis para wali itu, pengadil para wali itu. Syekh Siti Jenar ditimbali dening Kanjeng Sunan Kudus gitu kan, misalkan datang para wali. Diam terus itu, nggak ada Syekh Siti Jenar. Yang ada di sini hanya Allah. Syekh Lemah Abang. Nah, Ya. Kanjeng Syekh Lemah Abang dipuntimbali dening para wali. Tidak ada Syekh Lemah Abang. Yang ada di sini hanyalah Allah gitu misalkan. Nah, itu sudah seperti itu sampai 3 kali sampai akhirnya dipanggil oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Hingga disitulah kemudian dia mau mendatangi para wali untuk kemudian akhirnya diadili. Kenapa mau? Karena memang sudah satu tingkat sama Sunan Kalijaga. Kan dalam sejarahnya itu juga Sunan Kalijaga ternyata itu menantunya Syekh Siti Jenar juga. Maksudnya Syekh Jenar. Seperti itu. Jadi selain masih ada ikatan kekerabatan, juga sebenarnya Sunan Kalijaga tidak asing dengan ajaran ini. Bahkan beliau adalah pengamal ajaran ini, hanya saja diperuntukkan untuk pribadi, tidak untuk didemonstrasikan, apalagi disebarluaskan kepada masyarakat awam saat itu, begitu ya. Makanya yang tersebar sampai saat ini kan banyak ajaran-ajaran yang dari Sunan Kalijaga itu yang mirip kejawen yang kemudian arahnya itu juga kayak tasawuf Jawa gitu, filsafat Jawa kan seperti itu. Itu mirip sebenarnya. Maka para wali ini, Wali Songo ini kan sebenarnya per periode ya. Periode pertama dulu misalkan itu ada Syekh siapa itu yang baru datang kemudian ngelawan jin-jin itu di Gunung Tidar itu, Syekh Baripin bukan ya, Syekh siapa itu? Saya lupa ya, saya lupa. Kemudian diganti oleh Syekh Siti Jenar kemudian diganti oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kemudian diganti oleh Sunan Geseng dan terus gitu. Itu khusus untuk melawan jin gitu dulu gitu. Melawan demit ibaratnya seperti itu. Iya betul. Jadi mereka sebenarnya satu aliran dalam kepercayaan Jawa yang bisa disebut sebagai mistisme Jawa ya. Betul. Jadi sebenarnya orang-orang Jawa pun tidak asing dengan ketika beribadah kemudian mengambil sebuah jalan tasawuf, jalan mistis, itu sebenarnya tidak asing juga. Ya, makanya pada saat itu tugas utama Syekh Siti Jenar itu adalah mensyahadatkan orang Jawa. Mensyahadatkan masyarakat itu tugas utama Syekh Siti Jenar. Hanya fokus mensyahadatkan. Makanya kenapa nggak begitu terkenal dibanding dengan yang lain, karena memang yang lain juga sudah terjun ke politik juga, ke kerajaan kan seperti itu. Cuma Syekh Siti Jenar fokusnya mensyahadatkan orang. Apakah kekhawatiran para wali songo ketika Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran ini adalah karena takut yang dihadapi atau objek dakwahnya adalah masyarakat awam yang belum mengenal Islam, kemudian tiba-tiba diberikan materi Islam yang sangat tinggi. Tasawuf itu kan termasuk materi Islam yang lumayan tinggi begitu ya Pak ya. Apakah seperti itu kemudian para wali songo sedikit merasa ini adalah gerakan yang berbahaya? Belum saatnya masyarakat yang semula Hindu Buddha yang belum mengerti tentang ajaran Islam, kemudian ketika bersyahadat langsung diberikan materi Manunggaling Kawula Gusti. Apakah merasa seperti itu atau bagaimana? Sekali lagi saya mengutip pendapatnya Ki Agus Sunyoto. Itu sebenarnya itu kan cerita yang kontroversi, itu ada di dalam Babat, dan Babat itu biasanya naskah kuno itu yang membuat pesanan dari kerajaan.
Nah, ibaratnya sekarang pemerintahan sekarang itu suruh membuat tulisan, pasti kan ya menjelek-jelekan, dan kerajaannya ini juga dibungkus sebaik mungkin kan gitu. Betul. Makanya di situ sebenarnya secara ilmu hermeneutik itu bisa ditafsirkan gitu ya, bisa dipelajari, diinterpretasikan bahwasanya babat-babat atau yang mengungkap cerita-cerita demikian tentang kesesatan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian kontroversi ajarannya diadili oleh para wali yang kemudian tadi karena memang masyarakatnya masih awam, baru peralihan Hindu Buddha ke Islam itu kemudian diajarkan seperti itu sehingga bertentangan dengan syariat dan sebagainya. Itu ada sumbernya memang dari babat dan serat tersebut itu yang dibuat oleh kerajaan. Tetapi kalau menurut Ki Agus Sunyoto itu tidak seperti itu. Tidak ada masalah antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan para wali sebenarnya. Dan mereka itu tidak memiliki masalah apapun sebenarnya. Tidak ada hal apapun, itu hanya yang dibuat-buat saja, ibaratnya seperti itu. Gitu ya, menarik sekali. Jadi sampai sekarang pun masih belum diketahui sebab pasti ya seperti itu, karena masing-masing dokumen, masing-masing cerita, masing-masing babat sejarah dan lain-lain ditulis berdasarkan request masing-masing dari penguasa yang menguasai pada zaman itu, begitu ya. Dan terakhir untuk sahabat Sanjem Media, kita ingin bertanya Pak tentang bagaimana pengaruh ajaran tersebut untuk di masa sekarang ini. Jadi ajaran Manunggaling Kawula Gusti representasinya di zaman sekarang itu seperti apa? Oke, jadi kalau kita kaitkan di zaman sekarang ya, maksudnya di Indonesia ini yang menerapkan sistem demokrasi dalam bernegara misalkan. Demokrasi ini kan sebenarnya antara keseimbangan ya, antara dia kebebasan berpendapat ya, kebebasan berpendapat, tapi juga satu sisi dia harus memahami dan juga tidak kebablasan dalam mengeluarkan pendapatnya tersebut. Ya, misalkan begini, kita boleh mengkritik pemerintah apa saja, tapi kalau kritiknya itu sudah sampai kebablasan dan sampai kepada ujaran kebencian misalkan ya, sehingga ya wajar-wajar saja ketika pemerintah itu dia menghentikan kritikannya tersebut, menghentikan ujaran kebenciannya tersebut ya, maksud saya ya. Menghentikannya itu pun kemudian nanti dimasukkan ke bui, ke penjara, itu dengan proses yang sangat panjang berdasarkan data dan fakta yang ada, tidak sembarangan. Makanya maksud saya seperti ini, Manunggaling Kawula Gusti itu di satu sisi pertama dalam perspektif sosial, kita itu sebagai manusia itu diberi kebebasan, hak, dan mempunyai 4 hak. Misalkan hak hidup ya, hak hidup itu untuk hak mempertahankan hartanya, mempertahankan nyawanya, kemudian mempertahankan keluarga, hifdzun nafs kan gitu kan, hifdzuddin agamanya, dan juga mempertahankan harta bendanya gitu kan. Jadi itu pun sudah ada sebenarnya di dalam Islam itu sendiri. Kita diberi kebebasan, di dalam fikih juga sudah ada, tetapi kebebasan itu pun juga kita jangan sampai offset gitu. Kita bagaimanapun kondisinya tetap memerlukan ulil amri di situ, memerlukan pemerintahan, memerlukan presiden, memerlukan raja, atau memerlukan pemimpin. Ya, cuman pemimpin seperti apa yang memang yang tidak boleh sampai memperkeruh masyarakat yang ada di sini. Seperti zaman dulu itu Syekh Siti Jenar itu kan membuat kampung desa Lemah Abang sebagai masyarakat, bukan kawula lagi, bukan sebagai orang rendahan, sebagai budak. Perbudakan dihapus menjadi masyarakat, orang yang mempunyai hak miliknya masing-masing. Itu pertama, perspektif sosial. Perspektif tasawufnya Manunggaling Kawula Gusti itu agar spiritualitas kita itu tetap berpegang teguh dan berpedoman kepada Allah. Jadi segala hal, takdir, kenyataan yang ada di sini semuanya memang itu dari Allah. Semuanya dari Allah, dan kita melihat segala sesuatu dari Allah. Misalkan kita dicaci maki, kita dihina, ya, dicaci maki, dihina, itu pun sebenarnya yang menghina, yang mencaci maki itu sebenarnya dari Allah. Oh, berarti Allah, aku diberi peringatan oleh kamu, oleh engkau dikasih tahu melalui makhlukmu ini
berarti aku seperti ini. Kalau itu benar, berarti itu memang Allah langsung yang memberikan nasihat ibaratnya pada kita, ya, surat cinta ibaratnya, walaupun isinya cacian. Tapi kalau itu wujudnya sanjungan yang diberikan ke kita, maka satu, kita juga boleh tidak bangga diri, tidak sombong bahwasanya sanjungan itu sebenarnya tidak pantas kita terima. Karena apa? Sesungguhnya kita pun Gusti Allah. Kita bisa seperti ini pun dari Gusti Allah, dari Allah itu sendiri. Jadi engkau ya dari Gusti Allah, saya pun dari Gusti Allah. Sesungguhnya nggak ada engkau, nggak ada saya. Awalnya nggak ada saya, kemudian jadi ada saya, dan nantinya nggak ada saya lagi. Awalnya nggak ada engkau hidup, jadi hidup, nanti jadi nggak ada lagi. Jadi yang ada ini sesungguhnya siapa? Allah saja. Ya, ini dengan manunggaling kawula Gusti. Kalau sudah hidupnya seperti ini, kita apa-apakan sandarkan ke Allah, insya Allah hidup kita akan tenang dan tidak banyak pikiran gitu loh. Gitu. Ini seperti itu. Subhanallah. Jadi ketika kita selalu mendasarkan segala sesuatunya berdasarkan kepada manunggaling kawula Gusti, artinya segala sesuatu berdasarkan kepada apa yang Allah berikan, segala sesuatunya menjadi Allah, maka hidup kita akan senantiasa menjadi tenang, baik itu dalam hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minannas, dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Demikian sahabat Sanjem Media, pemaparan yang sangat luar biasa dari pemateri kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz SHG MPD. Ditunggu ilmu selanjutnya. Semoga kita senantiasa sehat, selalu jaga kesehatan, dan hindari kontak-kontak yang berbahaya dengan orang-orang yang berada di luar jangkauan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.